kami arahkan seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima setiap firman-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang membimbing kami, yang menuntun kami ya Tuhan, sehingga setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami ya Bapa, boleh mengubah hati kami, mengubah paradigma kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam setiap perkataan, tindakan, dan perbuatannya. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang memberikan pemahaman dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kita membahas tentang tema hal menghakimi. Bagian daripada khotbah Tuhan Yesus yang ada di bukit. Karena itu kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Dan mari saya ajak untuk kita memperhatikan ayat demi ayat di dalam perikop ini. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tema yang menarik. Ketika saya merenungkan tema ini, kalau saya gali, ya menurut ilmu hermeneutik yang saya ketahui, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata menghakimi ini ngejelimet benar. Karena itu saya berdoa biar kiranya lebih mudah ditangkap, lebih mudah diresapi, dipahami, sehingga refleksinya lebih jelas untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, saudara, kita akan coba membuat yang lebih simpel. Ya, boleh diklik sekali. Ya, saudara berkata tentang jangan menghakimi. Saya teringat salah satu kata dari Leo Tolstoy yang berkata demikian. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya menempatkan sebagai seorang hamba Tuhan, dan saya juga menggembalakan, maka saudara-saudara, ketika saya merenungkan seperti ini, saya harus berpikir dan berpikir.
saya penuh dengan introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Tolstoy ini terjadi pada diri kita. Kita terlalu sibuk, kita terlalu berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tapi kita tidak pernah mengubah diri kita sendiri. Mungkin perkataan ini yang sering kita dengar, saudara kasih Tuhan. Ya. Kalau kamu ingin melihat orang lain berubah, kamu harus berubah. Dan kata-kata ini kalau di wilayah konseling, saudara kasih Tuhan, ya, misalnya suami mengadukan istrinya, atau istri mengadukan suaminya, atau teman mengadukan temannya, ataupun saudara mengadukan saudaranya, saudara kasih Tuhan, maka seringkali perkataan ini muncul. Kalau engkau ingin melihat dia berubah, harus dimulai dari kita yang harus berubah. Nah, inilah yang disebutkan oleh Tolstoy. Dia termasuk orang yang sangat hebat dalam karya-karya tulisnya. Dia mengatakan, banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh, kita renungkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Tolstoy. Seringkali seorang istri menuntut lebih suaminya, ataupun sebaliknya. Seorang suami menuntut lebih dari istrinya. Tapi hari ini saudara kasih Tuhan, kita diingatkan lewat firman ini yang cukup sederhana, apa yang dikatakan oleh Tolstoy ini. Jangan sampai kita termasuk bilangan orang yang terlalu sedikit untuk mengubah dirinya sendiri. Kalau kita di dalam wilayah-wilayah konseling, saudara kasih Tuhan, sering kita menemukan, aduh Pak, untuk mendoakan dia ini Pak, ini dengkul sampai kapangan. Air mata sudah tidak tertampung lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, enggak salah yang saudara lakukan. Tapi saudara kasih Tuhan, mari kita pahami apa yang kita lakukan ini apakah sejalan dengan firman Tuhan. Coba kita klik sekali. Ini adalah Jesse Jackson. Saya tahu saudara-saudara banyak yang mengenal ini. Ya. Saya kutip sedikit-sedikit supaya kita bisa menangkap. Ini adalah seorang pendeta, dia adalah tokoh agama, dia juga politikus, dia pejuang HAM di Amerika. Pada tanggal 18 Januari 2001, dia mengaku berselingkuh sejak 1998 atau 3 tahun sebelumnya. 2 tahun lebih lah. Dari hasil perselingkuhannya, lahir anak yang berusia 20 bulan. 1,5 tahun lebih.
Ironisnya, skandal perselingkuhannya terungkap pada saat dia menjadi konselor yang menangani kasus perselingkuhan Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Apa yang dikatakan oleh Tolstoy terjadi, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Orang begitu berambisi mengubah orang lain sampai lupa mengubah dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita boleh bergumul untuk siapapun, untuk pasangan kita, supaya dia mengalami perubahan. Tapi jangan lupa, jangan waktu kita habis untuk mengoreksi, untuk mengkritik orang lain, tetapi lupa bahwa dirinya belum mengalami perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kisah ini mengingatkan banyak orang. Dan kisah ini menjadi peringatan akan banyak orang. Supaya kita tidak terjebak. Ini bahaya-bahayanya konselor Bapak Ibu. Ini titik-titik rawan pekerjaan seorang konselor. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita memahami kisah-kisah seperti ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kita pasti lebih banyak tentang ke dalam daripada keluar. Amin. Coba kita klik sekali. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama tadi dikatakan begini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara kasih Tuhan, maka saya simpulkan seperti ini. Bukan agresif terhadap kesalahan orang lain dan toleransi terhadap kesalahan diri sendiri. Kan banyak orang yang terlalu agresif terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Begitu melihat titik celah kesalahan orang lain, kita begitu agresif mengkritik, walaupun kita nggak tahu banyak latar belakangnya, walaupun kita tidak tahu banyak tentang permasalahannya, maka saudara kasih Tuhan, kita langsung agresif. Kita lihat kesalahan-kesalahan mereka, kita koreksi. Sampai lupa. Dan akhirnya kita mentoleransi kesalahan-kesalahan diri sendiri. Sering saya temukan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam buku-buku teknik konseling, buku-buku studi kasus konseling yang pernah saya baca, Bapak Ibu. Ya. Karena kebetulan saya S2-nya di pastoral konseling. Saya banyak menemukan, saudara, betapa orang begitu mudah menempatkan orang lain dengan berbagai kesalahan-kesalahan. Sementara kesalahannya sendiri ditoleransi, ditutup-tutupi. Nah, ini yang membawa bom waktu kepada setiap kita, sehingga kita bisa masuk di dalam kehancuran. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, artinya jangan kita terlalu agresif.
bahkan sangat agresif terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, di sini pun banyak yang salah menafsirkan. Bukan berarti kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang salah, lalu kita bilang begini, jangan menghakimi, enggak baik. Firman Tuhan melarang jangan kita menghakimi orang lain. Biarinlah, itu kan privasi dia. Itu kan hak pribadinya dia. Dia mau begini, mau begitu. Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu dalam hal ini. Tapi Tuhan Yesus ingin mengoreksi kepada setiap orang percaya supaya tidak lebih agresif terhadap kesalahan orang lain dengan memberi toleransi terhadap kesalahan-kesalahan diri sendiri. Seringkali persoalan semakin runyam, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena dipicu sikap-sikap yang tidak bijaksana seperti ini. Berarti kita nggak boleh menghakimi, berarti kita nggak boleh mengkritik, berarti kita nggak boleh menasehati. Beda, menasehati dengan menghakimi beda. Justru kita harus mengingatkan kepada mereka yang terjerumus di dalam kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan. Justru kita harus menasehati supaya mereka tidak terjerumus semakin dalam dan mereka bisa kembali lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi penekanannya bukan jangan menghakimi, tapi penekanannya adalah supaya kita boleh mengkoreksi diri, sehingga lewat koreksi kita orang lain mendapatkan inspirasi tentang pertobatan kita. Karena itu di dalam ayat pasal 7 ayat 12, Yesus ingin menekankan seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita berpegang pada ayat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, maka kita bisa menempatkan diri kita sendiri ya, dengan memberi empati kepada orang yang sedang dalam persoalan. Sehingga saudara kasih Tuhan, jangan menghakimi, itu bisa dipahami lebih bijaksana. Ya, coba kita klik sekali. Ya, di dalam ayat yang kelima tadi, Yesus sebut, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya bandingkan dengan Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24, ya, saya kutip bagian yang terakhir, dikatakan begini, ia dalam kurung saya tambahin, maksudnya orang munafik, adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, teguran keras ini memang ditujukan kepada orang-orang munafik. Dan digambarkan bahwa orang munafik itu seperti atau seumpama orang yang sedang mengamat-amati dirinya. Dia ngaca, ya kan? Dia ngaca,
kemudian dia tidak melakukan apa-apa, walaupun mukanya cemong, dia tidak melakukan apa-apa dan segera dia pergi dan melupakan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau saya boleh tafsirkan secara sederhana, Alkitab ini saya jadikan cermin. Banyak orang yang sudah baca firman Tuhan, sudah dengar khotbah, sudah dengar kesaksian, dan sudah banyak diingatkan lewat firman Tuhan. Tetapi tidak berubah perilakunya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan itu inginnya seperti begini. Berkacalah dengan firman Tuhan ini. Kalau ingin hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini adalah cermin bagi kita. Apakah hidup kita ini serupa dengan firman Tuhan? Apakah perilaku kita ini serupa dengan firman Tuhan? Jadi menggambarkan orang yang munafik itu, saudara kasih Tuhan, dia tahu kebenaran, dia baca kebenaran itu, bahkan kalau boleh lebih tajam, dia renungkan juga kebenaran itu, tapi tidak pernah dipraktekkan. Karena itu, tidak pernah mengubah perilakunya, tidak pernah mengubah sikap hidupnya. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita tetap di dalam perilaku yang lama, saudara kasih Tuhan, maka firman ini tidak menjadi cermin buat setiap kita. Saya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan berusaha. Saya bukan orang yang sempurna, apalagi saya menyadari bahwa saya bukan lahir dari kecil saya belajar Alkitab, bukan. Saya belajar Alkitab ini sudah banyak mengalami kelemahan karena faktor usia. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tidak boleh mengalah. Saya tidak boleh menyerah. Karena apa saudara-saudara? Firman Tuhan, Alkitab ini saya jadikan cermin untuk melihat seberapa besar perilaku saya yang saya harus koreksi. Berapa banyak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan yang seringkali mengecewakan hati Tuhan. Firman Tuhanlah yang memberitahu saya. Firman Tuhan yang memperlihatkan segala kekurangan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yakobus, kalau kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mengubah apa yang salah di dalam diri kita, maka saudara kasih Tuhan, itulah orang munafik. Itulah orang munafik. Kita mengerti tentang firman Tuhan. Kita mengerti tentang kasih. Kita mengerti tentang mengampuni, tapi kita nggak pernah melakukan. Itu hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itu dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang munafik. Ini ngeri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita semakin mengerti apa sih maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Kasih Tuhan. Wow, rasa-rasanya sepanjang hidup kita ini,
Nggak ada sedikit pun yang baik loh. Nggak ada sedikit pun yang berkenan kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lalu kalau kita nggak ada sedikit pun yang baik, menurut pemandangan Tuhan, mengapa kita menghakimi orang lain? Kan itu pertanyaannya. Kalau kita sadar bahwa di dalam diri kita masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki, mengapa kita begitu agresif melihat kesalahan-kesalahan orang lain? Itu loh yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kita ini seringkali nggak sadar Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Termasuk saya. Kita ini naik turun mimbar. Keluar masuk gereja. Tentengan kita aja Alkitab. Sampai di HP pun kita ada Alkitab. Artinya Alkitab itu sudah tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu sudah tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai hari ini kita belum mengalami perubahan? Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ngeri. Kalau kita melihat potret kehidupan kita, kemudian kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, wow, rasanya terlalu jauh. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita mengeraskan hati untuk menerima setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan justru menjelikan mata kita supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kelak ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita disediakan tempat oleh Tuhan. Amin. Coba kita klik sekali. Ya. Bicara tentang orang munafik, ya. Saya ingat apa yang ditulis oleh Richard Foster. Dia mengatakan begini, superficialitas merupakan kutukan di zaman kita. Ternyata saudara kasih Tuhan, kita ini hidup di era superficial, era yang mementingkan kepentingan pribadi. Kehidupan lahiriah. Kita lebih terpesona dengan kehidupan-kehidupan yang lahiriah. Ya. Jadi Richard Foster ingin menggambarkan seperti begini. Banyak orang Kristen itu mengenakan topeng. Di gereja beda dengan di pasar, di gereja akan berbeda dengan di kantor, di pelayanan sangat berbeda dengan di dunia bisnis. Karena apa? Karena yang dikejar adalah kepentingan-kepentingan yang lahiriah. Jadi saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus dengan tajam mengatakan diawali jangan kamu menghakimi. Karena tanpa disadari kehidupan kita hari lepas hari telah digiring kepada yang namanya hal-hal yang lahiriah. Coba kita klik sekali. Sigmund Freud, seorang ahli psikologi, ya, dia mengatakan begini, manusia beragama sebenarnya sedang menciptakan Allah bagi diri mereka sendiri
untuk memenuhi kebutuhan ego sendiri. Jadi agama ini kita jadikan sebagai sarana untuk pemuasan diri kita sendiri dengan memaksa Allah supaya seperti apa yang Dia kehendaki. Ini jadi terbalik. Seharusnya kita menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah, tetapi Ruth mengatakan bahwa agama dijadikan kendaraan oleh orang-orang percaya untuk memaksa Tuhan memenuhi egonya. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ini tipe-tipe orang yang munafik. Ini tipe-tipe orang yang munafik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat setiap kita. Supaya apa Saudara kasih Tuhan? Kita bangun. Nah, kekristenan kita bukan saatnya seperti itu lagi. Kekristenan kita harus berkualitas. Kekristenan kita harus mengarah menuju kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita klik. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 12 mengatakan begini. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, Tuhan, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapa engkau? Dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kalau kita menghakimi orang lain, saudara kasih Tuhan, kita mengambil alih peran Allah. Karena yang berhak untuk menghakimi, yang berhak untuk menyelamatkan, yang berhak untuk membinasakan, itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita menempatkan orang lain seperti terpidana lewat perkataan kita, maka saudara si Tuhan, kita sedang mengambil alih perannya Tuhan. Ini menjadi semakin bahaya dan semakin brutal. Karena itu ada firman Tuhan mengatakan begini. Kalau tidak ada wahyu, maka bangsa itu akan liar. Kalau nggak ada firman Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi liar. Karena apa saudara kasih Tuhan? Kalau kita sudah terbiasa menghakimi, maka orang lain akan membalas dengan penghakiman yang mereka juga terapkan. Satu orang menghakimi yang lain menghakimi yang lain. Kehidupan ini akan terus saling menghakimi. Ya, maka kita akan liar. Karena itu firman Tuhan jelas. Apabila tidak ada wahyu, maka liarlah bangsa ini. Kalau kita rajin ke gereja, dan firman Tuhan tidak pernah kita jadikan cermin untuk mengoreksi apa kekurangan kelemahan kita, kesalahan kita terhadap Tuhan, maka sama dengan jemaat tanpa pewahyuan. Jemaat tanpa firman, maka liar. Ini akan semakin mengerikan. Dan kemajuan zaman seringkali membawa ke hal-hal yang seperti itu.
Ya. Coba kita klik sekali. William Barclay pernah mengatakan seperti ini. Salah satu disiplin rohani yang sangat terabaikan pada masa kini adalah evaluasi diri atau self-evaluation. Betapa kita ini miskin dalam mengevaluasi diri kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak pernah menjadikan firman Tuhan ini menjadi cermin yang akan terus-menerus mengoreksi kita, maka saudara kasih Tuhan, ya, kita tidak akan mengalami kedewasaan rohani. Yang ada kita balas dendam, menghakimi yang satu, kemudian dihakimi lagi, menghakimi, dihakimi, dan terus seperti itu. Kita tidak pernah menjadi dewasa secara rohani. Jadi apa yang dikatakan oleh William Barclay, saudara kasih Tuhan, ini senada dengan bagian yang bawahnya. Mengapa pertumbuhan rohani menjadi sangat lambat, bahkan tidak terjadi, karena kita kurang membuka diri secara transparan di hadapan Allah. Selama kita nggak mau terbuka dengan Tuhan, ya, maka saudara kasih Tuhan, kita tidak akan mengalami yang namanya pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani. Ya, kalau saudara masih ingat, ya, mutunya SPY, ya, terbuka satu maka akan di apa? Dipulihkan satu. Terbuka dua, maka kita akan dipulihkan dua. Kalau kita mau terbuka semua, maka kita akan dipulihkan semua. Bukankah begitu? Kalau kita di SPY. Amin? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengapa pertumbuhan rohani menjadi sangat lambat, bahkan tidak terjadi, karena kita kurang membuka diri secara transparan di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita benar-benar serius dengan Tuhan, seharusnya Tuhan akan serius untuk memulihkan kita. Amin. Tuhan pasti akan serius memulihkan kita. Banyak orang mencari pembenaran diri dengan menghakimi orang lain. Sehingga kelihatannya lebih hebat, kelihatannya lebih layak di hadapan Tuhan. Kelihatannya dialah penguasa sorga nantinya. Padahal sejatinya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka yang senang menghakimi orang lain, dia adalah termasuk orang yang tidak pernah bertumbuh rohaninya. Jadi kita akan banyak dikoreksi lewat firman Tuhan. Dan kalau kita mau terbuka terus di hadapan Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan di dalam SPY, terbuka satu akan dipulihkan satu, terbuka dua akan dipulihkan dua, dan seterusnya. Sampai kita terbuka semua di hadapan Tuhan, maka kita akan dipulihkan semua oleh Tuhan. Amin. Saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan? Amin. Coba kita klik sekali. Ya. Maka sikap kita terhadap kesalahan orang lain, Yohanes pasal 7 ayat 24 berkata demikian. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan
adil. Ternyata ada caranya. Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita nggak mau dicubit, ya, janganlah kita mencubit. Kalau kita rasa sakit, ya, jangan menyakiti orang lain. Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menasehati yang paling tepat itu adalah menggunakan firman Tuhan. Kalau kita menggunakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, itu yang bicara adalah Allah sendiri. Kalau kita menasehati dengan firman Tuhan, maka nasihat itu berkuasa. Amin. Karena firman Allah itu adalah perkataan Allah. Karena itu jangan antipati dengan firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, saudara kasih Tuhan, ini adalah perkataan Allah. Tuhan Yesus ketika datang ke bumi ini tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Berarti apa yang saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan itu seperti cermin. Yang melihat, yang mengoreksi perilaku kita, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, next. Ya. Cecil Osborne mengatakan begini. Ubahlah diri Anda. Maka banyak orang akan dengan sendirinya berubah sebagai reaksi terhadap perubahan Anda. Ini bicara tentang keteladanan. Kalau kita bisa menjadi teladan, maka keteladanan itu akan menginspirasi orang lain untuk berbuat yang baik. Karena itu Osborne mengatakan begini, Cecil Osborne mengatakan, ubahlah diri Anda. Kalau Anda berubah, orang-orang di lingkungan Anda itu akan melihat, bahkan mengalami perubahan dari apa? Dari hasil perubahan saudara. Berarti apa? Mereka sedang mencari figur. Mereka sedang mencari teladan untuk dijadikan model. Bagaimana bertobat, bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang alkitabiah, bagaimana berperilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada, dalam lingkungan kita, firman Tuhan katakan begini, kamu adalah terang, yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Kamu adalah garam dunia. Ini kalau kita mengerti dan kita pahami betul, maka Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Anda akan bisa menggarami lingkungan. Amin. Ya, kita bisa menggarami di antara keluarga kita. Kita bisa menggarami, menerangi orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, sebetulnya di kanan kiri kita, orang-orang di sekitar kita itu sedang menunggu ada figur
yang bisa dijadikan teladan. Ada yang bisa dijadikan model. Karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak pernah bercermin dengan firman Tuhan ini, maka sekali lagi, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perubahan. Ya. Cecil Osborne ini banyak menulis buku-buku ya, tentang kepribadian, ya, psikologi kepribadian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mereka menemukan kata-kata yang memiliki makna yang luar biasa, yang menginspirasi banyak orang untuk mengalami perubahan. Dan saya berharap, ya, saya kira Tuhan juga berdoa, ya, semua kita mengharapkan suatu pemulihan, perubahan yang luar biasa. Oke, next, terakhir. Ya, maka saya dapat simpulkan seperti ini, saudara. Ya. Yang pertama, dalam perikop ini Yesus ingin menekankan adanya hubungan atau relasi antar sesama manusia. Hubungan atau relasi persekutuan itu jauh lebih berharga. Daripada kalau kita bandingkan, banyak orang yang rajin ke gereja, tapi nggak pernah akur dengan keluarganya. Heran nggak seperti itu? Banyak orang rajin ke gereja, tapi mengampuni saudaranya itu terlalu sulit. Bahkan lebih sulit dari masuk surga. Ngeri. Jadi Yesus itu ingin menekankan supaya tidak terjadi saling balas dendam, saling menghakimi. Maka Yesus ingin menekankan adanya hubungan atau relasi antar sesama manusia. Yang kedua, Yesus ingin menekankan adanya keteladanan yang alkitabiah di antara sesama manusia. Saya percaya saudara si Tuhan, kalau kita memiliki komitmen, aku mau jadi teladan buat suamiku, aku mau jadi teladan buat istriku, aku mau jadi teladan buat keluargaku, anak-anakku, mantu dan cucuku. Saudara kasih Tuhan, semua orang berpikir seperti itu, semua orang berkomitmen seperti itu, maka saudara kasih Tuhan, malaikat di surga akan bersuka cita melihat kita. Amin. Mudah-mudahan ini terjadi. Yang ketiga, lewat perikop ini, saudara kasih Tuhan, Yesus ingin menekankan pertumbuhan rohani daripada perdebatan rohani. Waktu saya kuliah di samping sebelah, saudara kasih Tuhan, ya, memang orang-orang yang masuk di sekolah teologi, wow, kalau berdebat itu kayaknya makanan sehari-hari. Ya. Untuk mengakhiri perdebatan seringkali sulit. Ya. Masih terus saja. Ya. Habis istirahat masih dilanjutkan lagi. Seringkali seperti itu. Cara satu-satunya untuk menghentikan perdebatan adalah dengan perkataan seperti ini. Kita panjang lebar berdebat. Lo udah lakukan belum? Kalau belum jalani, udah deh gak usah ngomong. Udah ngomong berbusa-busa. Berdebat gak ada habis-habisnya. Kalau gak dijalani, gak ada artinya. Berdebat terus-menerus kalau gak bertobat, percuma. Nah, kalau udah sampai di kalimat itu, berhenti itu perdebatan. Karena apa? Ya, seringkali ngomong doang. Ya, melakukan sih enggak. Jadi saudara si Tuhan, Yesus ingin menekankan pertumbuhan rohani
daripada perdebatan rohani. Kadang-kadang baptisan itu bisa menjadi pemicu perdebatan. Ya, suami sama istri. Yang satu baptisnya dipercik. Suaminya dibaptis diselam. Ya kan? Maka kalau dari perdebatan, karena kamu cuma dipercik sih. Ya kan? Karena itu pertobatannya nggak menyeluruh. Yang satu bangga karena dicelup, nyilem, ya kan? Nah, semua basah, ya, merasa dirinya benar. Tapi persoalannya sudah bertobat apa belum? Sudah berubah atau belum? Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus ingin menekankan pertumbuhan rohani daripada perdebatan rohani. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dalam perikop ini, Yesus ingin menekankan kualitas rohani dibandingkan dengan kualitas keagamaan. Firman Tuhan berkata, kalau keagamaanmu tidak jauh berbeda dengan yang lain, maka saudara-saudara kasih Tuhan nggak ada artinya. Ya. Banyak orang yang menekankan kualitas keagamaan. Wow, kalau kebaktiannya di mall, ya, itu rasanya lebih kusuk. Ya. Kalau kebaktiannya pakai ruangan yang ber-AC, wah, firman Tuhan lebih neresep, ya, apa itu bahasa Indonesianya, sampai neresep begitu ya. Aneh-aneh saudara kasih Tuhan. Ya. Tuhan ingin melihat kualitas kerohanian kita. Bukan kualitas di mana kita beribadah. Walaupun beribadahnya di mall, kalau di luar dari ruang ibadah kemudian kembali lagi, munafik lagi, ya nggak ada artinya. Ya. Jadi Yesus ingin menekankan kualitas kerohanian dibandingkan kualitas keagamaan. Yang terakhir, yang kelima, Yesus ingin menekankan pemulihan, bukan kehancuran. Jadi saudara-saudara, di dalam perikop ini, kenapa Tuhan langsung dengan tegas mengatakan, jangan kamu menghakimi. Emang enak dihakimi? Nggak enak. Orang yang merasa dihakimi, itu biasanya down. Akhirnya dia nggak datang lagi ibadah, nggak datang lagi pelayanan. Kemudian dia sudah mulai memisahkan diri dari komunitas. Itu akan membunuh karakter. Itu akan menghancurkan karakter. Padahal Tuhan Yesus ingin menekankan pemulihan. Jadi kalau ada orang jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan, bukan kita hakimi. Karena apa yang kita lakukan dalam penghakiman itu akan membuat dia hancur. Betul nggak? Orang yang kita hakimi terus menerus, si A hakimi, si B datang lagi dihakimi. Maka saudara Tuhan, dia akan hancur. Dia akan mengalami kehancuran karakter. Itu pembunuhan karakter. Sedangkan Tuhan Yesus ingin menekankan orang-orang yang seperti itu harus dipulihkan. Amin. Ya, harus disembuhkan. Tuhan datang ke dunia ini ya, bukan untuk orang yang waras, tapi untuk orang yang sakit. Artinya saudara-saudara Tuhan, kalau kita melihat ada orang yang mengalami kesalahan, jatuh di dalam dosa, maka peranan kita adalah memulihkan mereka, membangkitkan mereka, mengembalikan mereka. Sehingga saudara kasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama ada di dunia ini
akan terpelihara sampai hari ini. Amin. Ya. Yesus ingin menekankan pemulihan, bukan kehancuran. Ini yang harus diwaspadai. Amin, itu firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita hampiri Tuhan. Kami sadar Bapa, kami terlalu banyak kesalahan. Kami terlalu banyak pelanggaran ya Tuhan. Yang tanpa kami sengaja sekalipun, kami telah melukai hati Tuhan. Kami terlalu banyak ya Tuhan, sikap perilaku kami yang sudah mengecewakan Tuhan. Karena itu Bapa, sore hari ini kami datang kepada Tuhan, rindu dipulihkan Bapa. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini Bapa. Haleluya.